Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera buat saudara-saudara dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam kehidupan saudara semua. Baiklah, kita akan terus kepada Buletin Gereja 31 Januari 2021. Kebaktian kita pada pagi ini dipimpin oleh Saudari Gloria Sim dan tim. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor James Jimri, dan penyanyi latar pada pagi ini diketuai oleh saudari kita Rebecca Ganet dari kumpulan 5, dan pemuzik adalah kumpulan 5. Manakala pada minggu hadapan 7 Februari, kebaktian kita akan dipimpin oleh saudara kita Jason Rangga, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Reverend Balang Rining. Dan penyanyi latar pada minggu hadapan adalah kumpulan 6 dan pemuzik adalah kumpulan 6 juga. Manakala bahagian C adalah persekutuan doa bersama keluarga yang akan menyediakan teks firman Tuhan pada minggu hadapan pada hari Selasa 2 hari bulan Februari adalah Dekan Diana Bungan. Minta kerjasama semua ketua keluarga untuk mengambil tindakan di dalam persekutuan doa bersama keluarga ini. Dan kita akan terus kepada bahagian berita dan informasi. Perkara pertama adalah pengumuman penangguhan semua aktiviti dan kebaktian di gereja. Semua aktiviti dan pertemuan dan kebaktian di gereja sepanjang PKP ditangguh. Jemaat gereja wajib mengikut kebaktian secara online melalui YouTube ataupun Facebook BM Mos Jaya. Ketua dalam setiap keluarga haruslah mengambil tanggungjawab untuk memastikan setiap ahli keluarga mengambil bahagian ataupun menikmati kebaktian setiap hari Ahad. Okey, dan untuk informasi yang kedua adalah untuk pelajar lepasan menengah yang akan melanjutkan pelajaran. Makluman untuk semua pelajar lepasan tingkatan 5 ataupun tingkatan 6 yang akan melanjutkan pelajaran ke kolej ataupun pengajian tinggi, Anda diminta untuk menghubungi penyelaras pelayanan pendidikan gereja untuk tindakan yang selanjutnya. Dan perkara yang ketiga adalah tangguk bangunan rumah pastor. Untuk makluman kita semua bahwa tangguk bangunan rumah gereja akan dijalankan pada Ahad pertama setiap bulan. Okey, untuk makluman kita juga semua
persembahan kita boleh salurkan kepada bendahari gereja kita, baik melalui transfer, online transfer ataupun boleh hantar terus kepada bendahari gereja. Manakala perkara yang keempat adalah tangguk persepuluhan. Pada pagi ini kita akan menjalankan 2 tangguk, yaitu tangguk persepuluhan dan juga tangguk umum. Seperti yang saya umumkan awal tadi, persembahan Anda boleh kita salurkan kepada bendahari baik melalui transfer ataupun boleh hantar terus kepada bendahari gereja kita. Dan perkara yang kelima adalah mesyuarat majlis gereja yang pertama bagi 2021. Mesyuarat ini masih ditangguhkan sehingga diberitahukan pada masa yang terdekat. Dan masalah ini ditangguh atas sebab-sebab yang tidak dapat kita elakkan. So kita doakan agar setiap perancangan dan pelayanan yang sedia ada tetap berjalan menurut rencana Tuhan dan tidak akan terjejas walaupun ada masalah COVID-19 yang sedang kita hadapi pada saat ini. Oke, untuk mengakhiri bulletin kita, marilah kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 dan patuhi semua SOP yang telah ditetapkan dan kita jaga kita. Sekian bulletin gereja BM Maus Jaya. Dengan ini mari kita bersatu di dalam doa untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini, dan saya mimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan oleh kerana pelindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Dan kami rindu Tuhan untuk datang memuji, menyembah, bahkan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami masuk lebih lanjut ke dalam acara kebaktian kami, terlebih dahulu kami datang merendahkan diri kami. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan, supaya kami layak datang ke hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-Mu yang akan memimpin kami dalam pujian kami pada pagi ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu pada pagi ini Tuhan. Lewat apapun yang kami lakukan Tuhan menjadi berkat bagi semua jemaat kami. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap kata-kata yang datang daripada mulut itu datang daripada Engkau sendiri Tuhan, untuk memberkati semua jemaat-Mu juga pada pagi ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengalihkan fikiran kami, yang ingin mengalihkan konsentrasi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami hancur semuanya Tuhan. Kami hanya mengundangkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang hadir bersama kami sepanjang kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa jika ada jemaat gereja kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan pertolongan-Mu yang luar biasa bagi mereka Tuhan. Kerana kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memperdulikan kami Tuhan. Jangan biar satu pun antara kami Tuhan yang tidak akan menerima berkat pada hari ini Tuhan. Kerana kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah firman yang meneguhkan kami, firman yang menguatkan kami Tuhan. Berikan kami hidup yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu juga adalah firman yang memberi kami pengharapan. Kerana kami saat ini Tuhan, walaupun kami menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan kami, tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan juga anak-anak kecil juga Tuhan, yang sudah lama tidak menjalankan kebaktian di kelas sekolah minggu. Kami berdoa di mana pun mereka berada Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah mereka terus kuat dalam iman mereka dan terus mengasihi dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh atur cara kebaktian kami pada pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan sungguh-sungguh memuliakan nama Engkau, dan apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini juga Tuhan, biarlah semuanya berhasil kerana tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okay, shalom jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang menonton secara live. Apa kabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan sehat dan masih bersemangat memuji Tuhan. Walaupun pada saat ini
pertemuan kita adalah sangat terbatas, namun kita percaya dimanapun kita berada pada saat ini, kita percaya Tuhan itu sentiasa ada. Amin. Mari saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang layak kita sembah dan hanya nama Tuhan yang layak kita tinggikan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini yang menyatakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke syurga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke syurga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap pribadi kami menyerahkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian ini menyatakan anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah
terus memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian mengatakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, beri selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, mari berikan sorak-sorai yang paling nasyok bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, yang menyatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa
sekali lagi kita menaikkan lagu ini dengan sikap doakan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, Lord. Haleluya. Haleluya, Lord. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu bagi setiap pribadi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini, bersama keluarga kita masing-masing, pada saat yang begitu indah ini, mari kita bersekutu dalam doa, bersatu dalam doa kita. Pada pagi ini, bersefaat dalam doa kita. Kita naikkan beberapa bahan doa. Yang pertama, kita doakan untuk para pemimpin kerajaan Malaysia dan negeri kita Sarawak, agar diberi hikmat dalam mengenani berbagai isu yang ada dalam negara kita, baik dari segi penularan wabak COVID-19, masalah ekonomi, masalah pergolakan politik, begitu juga dalam proses pengurusan vaksin bagi virus COVID-19 ini, agar Tuhan terus turut campur tangan dalam segala pengurusan. Kita juga doakan untuk para pastor, pemimpin yang ada di dalam gereja kita, dalam daerah, begitu juga negeri kita Sarawak dan khususnya Malaysia, agar semua sentiasa dalam perlindungan dan kasih Allah, dan mereka juga diberi hikmat dalam mengatur segala urusan pelayanan yang ada, agar semua berita Injil dapat diberitakan bagi orang-orang yang belum percaya, lebih lagi yang dalam pergumulan. Tuhan akan menyertai, memimpin setiap pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang melayani Dia. Begitu juga para penginjil yang ada.
Perkara doa yang ketiga, kita doakan untuk keluarga kita, jemaat kita, saudara mara kita yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Mungkin banyak cabaran yang mereka hadapi pada saat ini. Dimanapun mereka berada, baik yang terbaring di hospital, di rumah masing-masing, kita doakan. Kalau kita tahu nama mereka, kita sebut nama mereka. Dan yang terakhir kita doakan khususnya untuk keluarga kita, jemaat kita yang sedang mencari pekerjaan. Anak-anak kita yang baru habis selesaikan kuliah mereka di peringkat university. Kita doakan Tuhan terus campur tangan, berikan pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Agar Tuhan menyediakan pekerjaan bagi mereka yang sudah selesai kuliahnya, sesuai dengan career yang mereka belajar selama ini. Kita juga doakan untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan mereka di peringkat IPTA, IPTS, dimanapun mereka berada. Agar Tuhan buka jalan bagi mereka dan mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka di peringkat university ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum itu saya akan membaca ayat sebagai dasar doa kita pada pagi ini yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2 ayat 1 yang mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Mari kita berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita. Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau atas kebaikan-Mu, pimpinan-Mu dalam setiap keluarga kami, hidup kami sehingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kami tak dapat melangkah, kami tidak ada pada saat ini Tuhan. Tuhan, dengan itu kami naikkan syukur kami, kemuliaan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kami bersatu dalam doa kami, dimanapun kami berada pada saat ini di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga jemaat BMOS Jaya pada pagi ini, mengangkatkan doa kami Tuhan, syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan kepimpinan dalam negara kami Malaysia, baik yang diterajui oleh Agung, Sultan dan Raja-Raja yang ada. Dalam mereka mentadbir urus negara kami Tuhan, Engkau terus memberi hikmat, kebijaksanaan dalam mereka melakukan keputusan, perancangan. Begitu juga Perdana Menteri kami, menteri-menteri dalam parlimen yang ada, timbalan menteri yang ada. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi pada saat ini, baik dari segala penularan wabak COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar virus ini dilenyapkan daripada negara kami Malaysia ini, daripada muka bumi ini. Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau terus pulihkan keadaan penyakit ini agar hari demi hari, masa demi masa dapat dipulihkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa perancangan kerajaan untuk membekalkan vaksin COVID-19 ini, Kau juga terus membuka jalan bagi mereka agar vaksin ini dapat dibekalkan kepada seluruh rakyat Malaysia ini, agar kami mempunyai vaksin, agar kami mempunyai ubat untuk mengubati penyakit ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan para frontliner, baik dokter, jururawat yang bertugas di hospital. Tuhan, Kau terus pakai ke mereka. Begitu juga mungkin ada yang cleaner yang akan membersih di dalam hospital. Tuhan, jauhkan mereka daripada penyakit penularan wabak COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa masalah ekonomi yang ada pada saat ini. Tuhan, Kau juga turut campur tangan dalam hal menteri yang mengurus tabir ekonomi negara kami. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan. Begitu juga pelabur-pelabur yang ada di luar negara, agar mereka mempunyai hati kerinduan, agar mereka mempunyai hati yang mempunyai keyakinan untuk melakukan pelaburan dalam negara kami, agar ekonomi kami dapat dipulihkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan pergolakan politik yang terjadi. Tuhan, Engkau juga turut campur tangan agar politik yang tidak berkenaan dengan harapan Engkau Tuhan akan dilenyapkan dari dalam setiap pentadbiran yang ada. Tuhan, kami mau seorang pemimpin politik yang
dapat melihat kepentingan rakyat, akan melihat keperluan rakyat yang pada saat ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, segala perpecahan, pergaduhan, permusuhan di antara politik yang ada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar semua roh-roh ini Tuhan dipatahkan, dihancurkan, agar ada kesatuan di setiap ahli-ahli politik yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada untuk membangun negara kami Malaysia ini. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan juga Tuhan untuk negeri kami Sarawak, biar Engkau terus pakaikan pemimpin-pemimpin yang ada juga Tuhan, dalam mereka mentadbir urus dalam negeri kami Sarawak ini, agar negeri kami sentiasa aman dan makmur. Segala penyakit COVID-19 ini juga Tuhan dilenyapkan daripada negeri kami. Tuhan, kami tidak lupa juga pada pagi ini mendoakan secara khususnya untuk para hamba Tuhan, pastor-pastor yang ada, penginjil-penginjil yang ada, ketua-ketua sidang yang ada, pengurusi-pengurusi daerah yang ada, dan dekan-dekan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan semua ini ke dalam tanah Engkau Tuhan. Banyak cabaran yang kami hadapi dalam kesan penularan wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami mohon roh hikmat daripada Engkau memberikan setiap pemimpin, pastor, penginjil, para pemimpin gereja yang ada, agar kami dapat menangkap visi-Mu, kehendak-Mu Tuhan, dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan kami dalam setiap gereja yang ada, agar pelayanan-Mu terus berkembang dan pelayanan-Mu Tuhan dapat bergerak walaupun ada halangan penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa para pastor-pastor, penginjil-penginjil yang ada, mungkin ada yang pada saat ini dalam pergumulan mereka Tuhan, ada masalah ekonomi, mungkin ada juga yang mempunyai masalah keluarga, dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan, kami mengangkatkan mereka ke dalam tangan Engkau pada saat ini Tuhan. Biar Engkau melawat mereka Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami membawa dan mengangkat jemaat BMOS Jaya ke dalam tangan Engkau. Tuhan, ada yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan, baik yang berada di hospital, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mengetahui dimanapun jemaat kami berada, apapun penyakit mereka pada saat ini, biar Engkau tumpangkan tangan-Mu. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakit yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, Engkau sembuhkan. Lewat daripada kesembuhan ini yang ada, mereka menyatakan kesyukuran mereka. Mereka menyatakan keagungan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka disembuhkan lewat daripada kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa, ada juga jemaat kami pada saat ini mempunyai masalah dalam rumah tangga, masalah di tempat kerja, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka, berikan pelepasan agar roh sukacita, damai sejahtera hadir dalam kehidupan mereka pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami mengangkatkan juga anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami mengetahui dalam keadaan yang ada pada saat ini memang sukar untuk mencari pekerjaan sebagai manusia. Tapi Tuhan, kami berdoa dengan iman kami mengangkatkan semua jemaat BMOS Jaya yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak belia yang sudah selesai dalam kuliah mereka, yang ingin mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Apabila mereka apply kerja, mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan career dan kehendak dan waktu-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin ada yang lama sudah menganggur. Tuhan, kami percaya Engkau juga mempunyai rencana-Mu bagi hidup mereka, agar hidup mereka Tuhan diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau, dan mempunyai kerinduan untuk mencari wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami serahkan anak-anak muda yang telah selesai dalam tingkatan ataupun sekolah menengah, yang ingin melanjutkan pendidikan mereka di peringkat IPTA dan IPTS, baik di peringkat kerajaan ataupun swasta. Tuhan, kami berdoa, buka jalan bagi anak-anak muda, berikan persekolahan pendidikan yang sesuai dengan apapun kehendak mereka Tuhan.
agar apapun kerinduan dan kehendak mereka, semuanya berkenan dan semuanya dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, dimanapun mereka berada pada saat ini, agar mereka terus memandang wajah-Mu, agar mereka terus tetap berdoa dan berseru kepada Engkau Tuhan. Walaupun sudah lama menunggu, agar mereka mempunyai taat setia, tetap berdoa dan mencari Engkau. Dan pada waktu-Mu Tuhan, Engkau memberi yang terbaik untuk mereka Tuhan. Kami mengaminkan semua ini Bapa. Tuhan, kami naikkan semua doa ini, kami meletakkan semua doa ini, walaupun tidak ada sempurna adanya, tapi Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati jemaat-Mu, setiap seruan doa kami pada pagi ini. Apapun yang kami setelah naikkan, Engkau akan mendengar, dan Engkau juga akan menjawab sesuai waktu dan masa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, haleluya kudus. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan yang telah kalahkan maut, bangkit dan naik ke surga. Tuhan, jadikan kami penyembah yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, semuanya berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar hamba-Mu berbicara.
Kami percaya Engkau yang telah menyertainya dalam persiapan dia sepanjang minggu ini, dan kami percaya Engkau Allah yang sama akan menyertainya lewat setiap yang akan disampaikan, akan menjadi satu berkat bagi kami yang akan mendengarkan. Tuhan, kami mohon Engkau hadirat-Mu hadir di tengah kami pada hari ini ya Bapa. Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Haleluya Bapa, haleluya Kudus. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dan semua jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini merupakan hari yang terakhir pada bulan yang pertama di tahun yang 2021. So, saya berharap saat ini agar kita dapat mempelajari sesuatu dalam kita melangkah dalam tahun 2021 ini. Ini walaupun dalam bulan yang pertama banyak cabaran yang kita hadapi, namun kita percaya satu perkara bahwa Tuhan ada bersama orang yang percaya. Seperti nyanyian dikatakan, hanya dekat pada Tuhan kita mendapat kekuatan karena Tuhan mengenal setiap hati kita. Nah jemaat Tuhan yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya memimpin kita di dalam doa. Syukuran kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang memperhati setiap pribadi kami di dalam apapun juga keadaan. Tuhan kami mohon agar Engkau terus menyertai dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Setiap umat-Mu menerima berkat rohani menjadi dukungan dan panduan dalam diri mereka untuk mereka tabah dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Ya Tuhan kami percaya manusia terbatas adanya, tetapi Tuhan tidak. Saat ini kami berdoa agar Tuhan menyertai kami semua, berikan fokus, ketenangan hati kami untuk kami dapat mempelajari sesuatu pada pagi ini yang menjadi dukungan dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kukasihi, kita percaya bahwa dalam kita melangkah ke tahun 2021 ini, mungkin ini yang kita pernah pikirkan. Kita punya plan sangat simple, artinya kita plan sangat teratur, kita plan sangat teliti. Artinya tidak ada satu yang kita pikirkan ada satu kecacatan di dalam plan kita. Namun secara realitinya manusia tidak terlepas dengan berbagai cabaran. Sebagai contoh, kita melangkah ke tahun 2021, kita disambut dengan PKP yang kedua. So, ini bukan satu perkara yang baru. Namun inilah realiti kehidupan. Bahwa di dalam perancangan kita merancang sesuatu, pasti ada satu cabaran yang memberikan tantangan. Dan di dalam cabaran-cabaran ini, kita tahu sebagai contoh, apa yang cabaran yang kita hadapi adalah seperti COVID-19. Ada yang kita hadapi sekarang. Dan akibat daripada COVID-19 mungkin ada dalam kalangan jemaat yang kehilangan pekerjaan ataupun mengalami masalah keuangan. Dan juga mungkin ada yang mengalami masalah dalaman, mungkin seperti stres ataupun depresi dalam menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini. Tambahan pula dengan ada masalah-masalah luaran yang saya katakan seperti ada gosip dan fitnahan orang mengenai pribadi kita. Dan ini merupakan satu halangan-halangan yang kita sebagai manusia merupakan lumrah dunia. Kita akan hadapinya. Karena cabaran memang tidak dapat dilupakan ataupun cabaran tidak dapat dipisahkan dalam realiti kehidupan manusia. Namun kita percaya satu perkara. Tuhan itu mengenal. Tuhan itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maka dengan demikian kita percaya bahwa melalui kekuatan dari Tuhan kita mampu menghadapinya.
Jadi pada hari ini saya membawa kita dengan sebuah tema pelajaran kita ataupun renungan kita ataupun menjadi firman Tuhan menjadi dukungan kita pada hari ini adalah tentang berhasil melaksanakan. So kalau kita melihat satu gambaran di belakang itu bukan edit, tetapi itu merupakan satu karya seorang Amerika yang bernama Michael Greb. Michael Greb melakukan susunan batu ini tanpa ada satupun yang menolong. Dan kita lihat di sini adalah dia katakan sebagai gravity glue. Dia katakan bahwa dengan dia membuat susunan batu ini dengan ketepatan ataupun keseimbangan gravity. Maka terjadinya bentuk ini. Nah, kita tahu bahwa satu perkara ini bukan perkara yang mudah. Tetapi dia mampu melakukannya. Dan ini dianggap sebagai dia berjaya dan berhasil melaksanakan walaupun sukar. Jika seperti ini, alam sekitar ataupun alam mampu seseorang itu melakukan dengan baik. Apatah lagi Tuhan yang tidak kita ketahui. Dan Tuhan yang berkuasa dan luar biasa menciptakan langit dan bumi. Pasti dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Nah, pada hari ini saya membawa kita untuk melihat dalam firman Tuhan yang sampai dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Mari bersama saya dalam melihat dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Jika kita menemukan, saya akan membaca untuk kita pada pagi ini. Dalam terjemahan bahasa Melayu ataupun terjemahan baru, firman Tuhan tertulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam bahasa Indonesia masa kini, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kamu akan berhasil melaksanakannya. Kalau dalam bahasa King James Version, commit your work into Lord, and your thoughts shall be established. So, itu yang dalam terjemahan King James Version. Nah, apa yang kita lihat di sini tentang dua perkara. Dua perkara yang kita lihat yang menjadi pelajaran kita tentang berhasil melakukan. Di sini ada dua perkara yang saya bawa bagi kita. Yang pertama adalah establish, yang bersih ataupun dalam arti lainnya adalah to be firm ataupun confirm ataupun be fitted. Kalau sebagai contoh kita memakai baju itu sesuai dengan badan kita. Artinya kalau kamu pakai size M, jadi kamu pakai baju size M. Kalau kamu berbadan size L, kalau kamu pakai baju M agak berlainan. So to be fitted artinya sesuai, artinya sangat capai dengan keperluan tubuh. Nah itu sebagai contoh yang sederhana bagi kita adalah mencapai sebuah jawaban yang pasti. Artinya apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang terjadi. Dan yang kedua adalah commit. Commit yang kita di sini adalah dalam arti yang sederhana yang dijelaskan daripada arti asal commit adalah to roll atau roll away. Kalau dalam ini merupakan satu gambaran yang dijelaskan sebagai roll away itu adalah sesuatu yang terjadi ataupun seseorang yang menyebabkan seseorang atau sesuatu untuk beredar ataupun untuk beralih. Itu kalau kita melihat dalam arti terjemahan yang lebih ke dalam adalah membawa sesuatu ke tempat yang baru. Dan kalau kita melihat lagi adalah membawa apa yang kita pikir. Artinya apa yang ada dalam diri kita. Ini termasuk apa masalah kita, apa perancangan kita, keperluan kita kepada Tuhan. So, seseorang itu dianggap sebagai berhasil ataupun seseorang berhasil melaksanakannya dengan artinya bahwa seseorang itu membawa apa yang dia pikirkan itu kepada Tuhan. Nah, ini yang kita lihat. Berjaya melaksanakan ataupun kejayaan pasti diperoleh ataupun rencana pasti tercapai jika kita membawa apa yang kita pikirkan itu kepada Tuhan. Kita membawa dari satu tempat ke satu tempat yang baru perancangan kita itu. Artinya apa yang kita pikirkan bukan kita diam. Tetapi kita membawa pemikiran kita membawa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa itu kepada Tuhan. Maka kita dapat memberi ataupun kita dapat mencapai satu keberhasilan. Nah, bagaimana kita mampu
untuk mencapai keberhasilan. Yang saya maksudkan ini membawa apa yang kita pikirkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita mempunyai waktu untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat membawa apa yang kita pikirkan itu kepada Tuhan adalah dengan kita ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita mampu ada waktu ataupun bagaimana kita itu sebagai manusia dapat datang kepada Tuhan dengan arti bahwa kita itu berserah kepada Tuhan. Nah, apakah yang diartikan sebagai berserah? Apakah berserah ini diartikan sebagai orang yang menyerah ataupun orang yang mengalah? Bukan. Berserah kepada Tuhan itu bermaksud dalam melaksanakan sesuatu, dalam hatinya percaya dan meletakkan dalam pikirannya bahwa Tuhan itu sebagai dasar kemenangan dan juga sebagai sumber kekuatan dalam dirinya. Itu berserah, bukan berserah artinya sampai saya tidak mampu, maka itulah saya serahkan kepada Tuhan. Sampai saya rasa mengalah dalam kehidupan ini, baru saya datang kepada Tuhan. Bukan itu. Berserah artinya kita masih menjalani kehidupan, namun dalam kita menjalani kehidupan, kita memberi, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu merupakan sumber kekuatan kita. Kita percaya Tuhan itu merupakan sumber apa yang disebut sebagai satu keberhasilan dalam diri kita. Itu berserah, menyerahkan diri kita. Yaitu dengan arti lain kita merendahkan hati kita dengan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Ini yang saya jelaskan tentang melepaskan ego yang ada pada diri kita yang mengatakan kita mampu. Itu merendahkan hati. Dan sebab ini yang terjadi di dalam setiap manusia. Manusia cenderung untuk katakan dia mampu. Karena apa katakan dia mampu? Karena apa yang dia sudah lalui, dia berjaya. Maka dikatakan saya mampu dengan kekuatan sendiri. Dalam apa yang dia lakukan, mungkin dalam kehidupan seharian, masalah dihadapi, berjaya dihadapi. Dia katakan itu kekuatan saya. Dan ini kita lihat, untuk seseorang itu berhasil untuk melakukan segala sesuatu. Bukan melihat kepada apa yang saya ada, tapi melihat kepada apa Tuhan ada untuk saya lakukan. Itu diartikan sebagai kita melepaskan ego. Artinya kita tidak ada satu yang kita banggakan, melainkan Tuhanlah yang kita banggakan. Kita melepaskan ego kita mengatakan bahwa saya tahu segalanya. Saya mampu melakukan ini karena pengalaman dulu sebegini. Tapi kita melepaskan, itulah kita datang kepada Tuhan. Kita melepaskan segala sesuatu yang kita pikirkan. Nah, ada satu cerita ataupun satu ilustrasi yang dijelaskan oleh seorang bishop dalam pertemuan kami dalam sebuah conference. Dia menjelaskan tentang satu cerita adalah seorang anak yang bernama Ryan. Seorang anak bernama Ryan sedang tidur di dalam biliknya pada waktu malam. Dan ketika malam menjelang ataupun dalam tengah malam, hujan datang. Dan hujan itu disertakan dengan kilat. Itu membuatkan Ryan terbangun. Ketika dia terbangun, dia terus datang ke bilik bapaknya dan membangunkan bapaknya. Dan ketika dia membangunkan bapaknya, dia mengajak bapaknya masuk ke dalam biliknya dan menemani dia sehingga dia tidur. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ryan tahu dia tidak dapat mengalahkan kilat. Tetapi dia tahu bahwa dia ada seorang bapak yang boleh menemani dia sehingga dia dapat tidur dengan tenang. Yang kita lihat di sini, ramai orang yang mengatakan mampu dalam menghadapi sesuatu. Dia katakan bahwa ini masalah biasa, remeh saja, saya pasti melakukan, saya masih boleh. Dan lama-kelamaan dia semakin lemah, semakin letih dengan kekuatan pribadi. Sehingga itu apa yang terjadi dalam dirinya, dia bukan lagi memuliakan Tuhan tetapi menyalahkan Tuhan karena dia katakan Tuhan tidak pernah mendengar. Menjadi persoalan kita, bagaimana Tuhan dapat mendukung jika kita tidak datang kepadanya. Seperti Ryan tahu dia tidak dapat mengalahkan kilat, tapi dia tahu siapa yang mampu menemani dia di waktu ada kilat terjadi. Sebagai umat yang percaya saat ini, kita tidak mampu untuk mengatasi segala cabaran.
tanpa kita mempunyai Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita, yang merupakan sumber pengharapan dalam pribadi kita semua. Kita mampu berhasil melakukannya dengan langkah pertama, kita datang kepada Tuhan. Kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan mengenal hati kita, tetapi kita perlu ada satu perkara, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Sebelum saya membawa kita untuk melihat dalam poin yang kedua, saya membawa kita untuk melihat dalam sebuah ilustrasi, dalam sebuah video yang saya tayangkan bagi kita. Mari kita lihatnya bersama. Secara ringkas kita melihat Yesus bersama seorang pemuda yang ingin menaiki sebuah perahu. Di dalam perahu, Yesus menyuruh seorang pemuda itu mendayung perahu mereka. Dan pemuda itu katakan, saya siap Tuhan. Dan semakin dia mendayung, semakin dia bersemangat. Karena dia melihat ada Tuhan bersamanya. Dan lama-kelamaan, hari semakin panas, dia mulai keletihan. Dia mulai merasa sedih dan kecewa. Dan dalam hatinya mengatakan kepada Tuhan, apakah kita salah jalan? Apa yang kau lakukan? Engkau tidak melakukan apa-apa. Setelah dia menoleh ke belakang, dia melihat Yesus sedang mendayung bersamanya. Ini yang kita lihat. Yesus mendayung bersama seorang pemuda di dalam sebuah sampan ataupun sebuah perahu ini. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Kita berhasil melakukan segala sesuatu di mana kita mempunyai waktu untuk Tuhan bekerja. Nah, ilustrasi tadi menjelaskan, memberi gambaran tentang seorang pemuda dalam dia disuruh Tuhan untuk mendayung. Pada awalnya dia bersemangat. Semakin bersemangat, lama-kelamaan semangatnya semakin pudar. Di dalam semangatnya semakin pudar, dia tidak menerima sesuatu yang arahan dari Tuhan di belakangnya. Sehingga dikatakan bahwa, Tuhan, apakah kita ini salah jalan? Apa yang kau sedang lakukan Tuhan? Dan setelah dia menoleh ke belakang, dia melihat Tuhan bersamanya mendayung. Nah, kalau kita melihat dalam aplikasi dalam kehidupan kita seharian, mungkin kita banyak rancangan, kita pernah memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita merasakan Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak pernah mendengar. Percayalah, Tuhan sedang bekerja untukmu. Tetapi kamu tidak melihatnya. Ini yang kita lihat bahwa manusia cenderung lebih kreatif kepada Tuhan. Maksud saya lebih kreatif, manusia cenderung untuk memerintah Tuhan dalam pelbagai masalah, pelbagai keadaan. Seperti yang kita lihat sebentar tadi dalam ilustrasi. Semakin hari kita menjalani kehidupan dalam kerohanian ataupun dalam dunia yang kita jalani dalam hal ini, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita statis, tidak ada satu perubahan. Mungkin kita pernah berkata, Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku? Apakah Engkau ini bekerja Tuhan? Apakah Engkau ini melakukan sesuatu untuk saya? Apakah Engkau ini terlalu berdiam diri? Nah, ini yang ada dalam setiap manusia. Manusia lebih kreatif pada pemikirannya bahwa Tuhan itu tidak bekerja sampai dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, apakah kau ini bekerja? Apakah Engkau membawa saya ke tempat yang salah? Bukan Tuhan yang membentuk, tetapi diri sendiri membentuk siapa Tuhan. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa dalam kita berhasil dalam melakukan sesuatu, bukan dengan pemikiran kita, tetapi dengan kita memberi waktu untuk Tuhan bekerja di dalam perancangan kita. Memang kita kreatif dalam melaksanakan, bahwa itu keupayaan
satu kelebihan dalam diri setiap manusia. Ada yang kreatif, ada yang rajin dalam melakukan sesuatu. Namun tanpa kita memberi waktu untuk Tuhan bekerja, artinya kita tidak dapat melakukan apa yang kita ingin capai. Dengan arti kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nah, bagaimana kita memberi waktu untuk Tuhan bekerja? Adalah kita mempunyai sikap hati untuk bersabar, sehingga terjadinya sesuatu. Dengan arti dalam kita bersabar, kita menerima segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin dalam kehidupan kita hadapi banyak cabaran. Siapa kata mengikuti Yesus itu semua senang? Tidak ada yang saya boleh jamin mengikuti Yesus itu semua senang. Pasti ada cabaran. Apatah lagi dalam kehidupan reality masa kini. Menjalani kehidupan di mana di sekolah ataupun di tempat kerja, tidak ada yang kita katakan senang-senang. Banyak up and down dalam setiap perkara yang kita hadapi. Tetapi bagaimana kita melihat dengan waktu Tuhan bekerja adalah kita menerima segala sesuatu itu dengan sabar. Dan yang kedua, kita mensyukuri apa yang kita hadapi itu sebagai sebuah perkara yang membentuk kita sebagai seorang pribadi umat percaya yang matang di dalam Tuhan. Bukan dilihat sebagai cabaran yang membentuk, tetapi bagaimana diri kita bersyukur terhadap cabaran yang kita hadapi itu, sehingga kita memandangnya sebagai satu hal yang positif. Nah, ini yang menjadi satu perkara yang kita pikirkan dengan baik-baik. Waktu Tuhan sangat misteri. Waktu Tuhan kita tidak tahu bila akan terjadi. Namun satu perkara yang kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti memberi makna yang indah di dalam setiap kehidupan manusia. Artinya makna yang indah adalah kita menerima satu pembentukan, kita menerima satu pembaharuan, kita menerima satu kedamaian di dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang kukasihi, ada nyanyian pernah mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tapi Tuhan memberi kekuatan. Jadi jemaat Tuhan yang kukasihi, di dalam kita menghadapi segala sesuatu, satu perkara yang kita harus letakkan dalam pemikiran kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan memperhati kita. Sebagai satu kesimpulan untuk kita pada hari ini, tema kita pada tahun ini ataupun tema BEM pada tahun ini adalah gereja yang berdoa dan meneroka. Ini sebuah tema yang besar, tema yang kita boleh pikirkan secara pandangan kepala manusia ataupun sebagai pemikiran terbatas manusia. Bagaimana kita mau meneroka sedangkan kita berada dalam luang lingkup yang terbatas. Sebagai contoh saya katakan bahwa saat ini kita beribadah pun di rumah, bagaimana kita mau meneroka? Dalam kehidupan seharian kita diminta untuk stay at home. Bagaimana kita mau meneroka? Apakah laman internet itu cukup untuk kita meneroka tanpa kita turun padang dalam kita melakukan? Pasti tidak. Mungkin ada orang mulai berpikir, bagaimana mungkin terlaksana dengan keadaan sebegini? Ingat, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tapi selalu menyertai kita. Dan mungkin dalam perancangan hidup kita, dalam perancangan hidup kita seharian, dalam kita sudah melepasi bulan yang pertama, mungkin banyak yang kita pelajari, banyak negatif dan positif yang kita pelajari sesuatu. Mungkin kita mulai berpikir, bagaimana mungkin saya ada satu perkara yang dianggap sebagai pengharapan dalam keadaan yang suram ini. Bagaimana saya ingin melangkah ke bulan yang kedua, sedangkan bulan yang pertama ini sudah berbagai cabaran. Saya jelaskan bagi kita, kembali merenungkan firman Tuhan ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Apa yang saya ingin jelaskan bagi kita bahwa setiap langkah kita disertakan dengan pimpinan Tuhan Yesus, maka kita akan menemukan jalannya. Pasti kita menemukan jalannya.
Memang Tuhan tidak terus memberikan kita sebuah kebahagiaan, tetapi Tuhan memberikan kita sebuah jalan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Kita berhasil melaksanakannya bukan karena kekuatan kita, karena kita mempunyai waktu untuk Tuhan. Dan itu bermula dari kita, dan kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pujian syukur kami naikkan kepadamu. Pada hari ini kami percaya banyak tantangan yang kami hadapi. Bukan saja dalam tantangan COVID-19, juga mungkin ada tantangan-tantangan lain. Baik dalam dari pribadi kami sendiri maupun dengan orang yang ada di sekeliling kami. Namun kami percaya sebuah perkara, Tuhan menyertai dan Tuhan mengenal. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, jika ada dalam pribadi kami, dalam hati kami dan pemikiran kami, memikirkan bahwa Tuhan tidak bekerja, Tuhan lalai dalam memperhatikan. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak tahu bagaimana Engkau bekerja. Kami tidak mengenal sesungguhnya bagaimana Tuhan itu bekerja dalam diri kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, agar kami mempunyai satu keterbukaan pikiran untuk melihat segala sesuatu yang kami hadapi merupakan perkara yang harus kami pelajari. Tantangan-tantangan itu menjadi satu perkara yang kami syukuri, bahwa jika ada tantangan, kami pasti belajar sesuatu. Tanpa ada tantangan ini mungkin kami leka dan kami tidak berdaya untuk memikirkan sesuatu yang ada di hadapan. Tuhan, kami berdoa saat ini. Tuhan, berikan kekuatan dalam hati kami, dalam pemikiran kami untuk menghadapi keadaan-keadaan yang ada. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus memberkati setiap jemaah-Mu di mana mereka berada, di mana mereka bertemu dan berkumpul saat ini dalam beribadah. Tuhan sertai. Mungkin dalam kalangan anak-anak-Mu yang berkumpul saat ini dalam kelemahan tubuh ataupun pergumulan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan menyembuhkan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah tabib yang ajaib. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga akan memberi persembahan untuk membantu dalam pelayanan Tuhan ke depan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberi, baik yang mereka juga tidak dapat memberi. Mungkin ada satu perkara yang membatasi kehidupan mereka. Tuhan sertai mereka, berkati sesuai dengan rencana Tuhan dalam diri mereka, baik dalam kehidupan mereka maupun dalam pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan itu adil, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mengenal pribadi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semalam tangan-Mu, agar Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu, supaya mereka selesai menonton kebaktian ini. Kami berdoa Tuhan terus menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kukasihi, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Yang bangkit dan